Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang penjumlahan pada Microsoft Excel yang tutorial kali ini bisa diterapkan di Microsoft Excel 2007 hingga 2021 yang terbaru. Penjumlahan pada Microsoft Excel itu memiliki dua cara. Yang pertama menggunakan operator tanda tambah, yang kedua menggunakan fungsi sum yang kita tulis dengan sum ya. Di sini untuk prakteknya saya sudah mempunyai beberapa contoh yang merupakan nilai tes. Kita ingin menjumlah hasil nilai tes Andi mulai dari tes 1, 2, 3 dan 4. Jadi ingin kita jumlah di sini hasilnya berapa. Caranya yang pertama kita menggunakan operator plus atau tanda tambah. Kita ketikkan sama dengan terlebih dahulu. Lalu pilih nilai ataupun sel yang ingin kita jumlahkan. Di sini kita ingin menjumlah nilai pada sel D4 ini ya, D4 yaitu Andi D4. Lalu kita tambahkan tanda tambah seperti ini. Dan kita masukkan lagi nilai pada sel E4 yaitu nilai tes 2 ini. Dan tanda tambah lagi, masukkan nilai pada sel F4 yaitu nilai tes 3, klik lagi, tanda tambah lagi. Sekarang kita ingin menambahkan nilai tes 4 yang berada di sel G4, kemudian tekan enter. Nilai dari Andi untuk tes 1, tes 2, tes 3, dan tes 4 ketika dijumlah adalah 298. Sedangkan untuk nilai Andin tes 1, 2, 3, dan 4 ketika dijumlahkan, Anda tidak perlu lagi mengetikkan secara manual rumus yang sebelumnya menggunakan operator tanda tambah. Cukup klik pada sel H4 ini yang merupakan jumlah dari nilai Andin. Kita copy rumusnya dengan mengklik sudut sini ya, yang sini. Sebelumnya tanda tambahnya masih warna putih, ketika diarahkan ke sudut sini akan berubah warna hitam. Tarik ke bawah hingga zahir. Nah, otomatis semuanya nilainya sudah dijumlah, baik Andin, Wonga hingga Zahir. Jadi tes 1 hingga tes 4 yang sudah dijumlah. Untuk Andin hasilnya adalah 323. Untuk melihat rumusnya bisa di double klik ya. Jadi di sini D5, tes 1 itu berada di D5, sel D5 ini. D5. Di sini saya akan memperlihatkan kenapa metode ini jarang sekali digunakan untuk yang sudah memasuki tahap lebih lanjut. Kita hapus terlebih dahulu ya, karena metode menggunakan operator tanda tambah memiliki kelemahan, tidak bisa secara instan melakukan blok dari sel yang dibutuhkan. Misalnya sel yang awal hingga akhir ini, awalnya yaitu di D5, D4 dan akhirnya di G4. Sebagai contoh seperti ini, tanda tambah, masukkan nilainya di D4 ini, lalu tekan tanda tambah lagi. Lalu kita ingin langsung memasukkan nilainya seperti ini. Nah, itu ketika kita tekan enter, nilainya tidak keluar, bermasalah, value-nya tidak terdeteksi. Oleh sebab itu, cara ini bisa digunakan dengan fungsi sum. Kita coba menjumlahkan nilai hasil tes 1 hingga tes 4 menggunakan fungsi sum. Sama dengan ketikan sum, pilih, lalu buka kurung, masukkan nilai tes 1. Di sini di beberapa laptop ataupun beberapa office ada yang menggunakan tanda koma, ada yang menggunakan titik 2 koma, atau yang menggunakan titik 2. Jadi ketika kalian mengetikkan sama dengan sum, buka kurung, lalu masukkan selnya,
Di sini ada rekomendasi tanda yang digunakan. Di sini menggunakan tanda koma seperti ini. Lalu masukkan nilai lagi, tes 2, tanda koma lagi. Lalu tes 3, tanda koma lagi, dan tes 4. Ketika ingin menjumlahkannya, kalian tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya sama 298 ya. Nah, cara menjumlahkan untuk Andin Bonga sama seperti tadi. Di sini yang sebelumnya tanda tangan putih, tarik saja ke bawah, maka akan berubah hitam dan rumusnya akan tercopy secara otomatis. Kita hapus terlebih dahulu. Ketika menggunakan fungsi sum, terdapat kemudahan seperti ini. Kita ketikkan rumusnya seperti ini. Jadi kalian tidak perlu mengklik satu-satu lagi nilai 1, 2, 3, dan 4 ketika dimasukkan, karena ini berurutan. Jadi langsung diblok seperti ini, lalu ditutup kurung, maka hasilnya akan tetap sama saja, 298. Sekarang kita coba copy rumusnya seperti ini ya. Nah, dengan fungsi sum, menjumlahkan nilai hasil tes 1 seluruh siswa akan jadi lebih mudah ya. Seperti ini, sama dengan sum, buka kurung, lalu kalian blok pada nilai Andin yang awal, Andi, lalu kalian tarik ke bawah seperti ini hingga Zahir, lalu tutup kurung, tekan enter. 820. Cara kedua untuk seperti ini, kalian bisa menggunakan auto sum seperti ini, maka ia akan otomatis membaca angka yang ada pada kolom ini ya, pada kolom E ya, lalu tekan enter. Kalian juga bisa mengcopy rumusnya seperti ini, maka hasilnya juga akan terlihat. Jadi demikianlah cara melakukan penjumlahan di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.